Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 April 2025, IHSG naik hampir 2% ya, 1,7% atau 106 poin. Ada beberapa penggerak yang menjadi motor utama di IHSG untuk hari ini. Ada Brand, Aman, kemudian Telkom, Goto, ASII, kemudian ada Bank BRI, BCA, BNI, dan seterusnya. Katanya Trump menunda untuk pelaksanaan tarif ke beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi yang dilaksanakan hanya yang 10% saja. Infonya seperti itu sehingga banyak bursa di dunia juga mengalami kenaikan. Di US, di Jepang, Italia, hampir semuanya hijau. Ini kalau ngelihat weekly hijau. Eropa juga sama menghijau. Amerika ini juga menghijau. Asia juga menghijau. Di Jepang menghijau 10%. Cina menghijau, walaupun hari ini hanya 0, sekian, tapi weekly-nya bisa 4%. Nah ini Jakarta, hari ini 1,7, weekly-nya 6,21%. Seru juga ya ngelihat pertempurannya antara Amerika dan Cina. Ya kata beberapa influencer atau kata beberapa pengamat, memang pertarungan ini kita belum tahu nih siapa yang menang. Tapi Cina banyak pegang kartu truf atas Amerika. Makanya kemarin ada informasi mengenai pembatalan tarif termasuk barang-barang elektronik dari Cina. Ini ya, Trump memberikan pengecualian untuk produk smartphone, komputer, elektronik lainnya yang sebagian besar diimpor dari Cina. Tidak dikenakan biaya masuk, timbal balik sebesar 125%. Ya mungkin Trump lupa ya kalau iPhone itu dibuatnya di Cina, kemudian produk-produk elektronik komputer dan seterusnya itu banyak yang dibuat dari Cina walaupun mereknya itu merek Amerika gitu. Jadi kalau ditetapkan segitu ya koleganya dia sendiri seperti Elon Musk, kemudian yang lain-lain bisa jadi akan mengalami kerugian kan gitu. Terus untuk IHSG hari ini selamat ya teman-teman yang sudah cuan. Apakah ada yang sudah track profit? Kalau lihat naga-naganya ada beberapa chart yang memang masuk ke resisten, kayak ASII ini udah masuk resisten. Saya nggak tahu ini akan tembus ke atas atau tidak karena memang sebentar lagi mestinya ASII itu akan bagi dividen ya. Terus AADI juga naik. Ini naiknya tinggi, lumayan ini, lumayan tinggi 6%. 7,6%, sorry. Ini saya nyicilnya belum selesai malah naik duluan. Aduh gimana ini, repot. Kemarin baru habis bikin video, ini nomor 1, sekarang naik begini bisa jadi nggak nomor 1. Di list saya juga udah ganti jadi nomor 2 sekarang karena udah termasuk udah lebih mahal daripada saham yang lain ya. Ada satu saham yang masih bertahan di nomor 1, maksudnya menggantikan AADI untuk potensi yield dividen nanti di akhir tahun. TPMA malah turun sedikit untuk grafiknya, tapi secara evaluasi hari kemarin dan hari ini 0. Nah yang nomor 1 apa? Ini saya spill sekalian ya, karena kemarin sudah saya share. Jadi yang nomor 1 adalah TPMA. Sebagai gambaran gini ya posisinya ya teman-teman ya. Jadi AADI nomor 2 karena dia naik jadi 6.350, sehingga yield dividen yang mungkin akan dibagi jadinya akan yieldnya akan turun. Karena kalau kita beli di harga 6.350, yieldnya hanya sekitar 16%. Beda dengan kemarin 16, berapa kemarin tuh, lihat video saya sebelumnya ya. Kemudian TPMA ini 16,8% karena hari ini tidak kemana-mana harganya. Nah yang maksud saya review harian, review mingguan itu adalah ini. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin itu tidak fix, akan floating terus sesuai dengan harga yang update di sini. Makin turun harga di sini, makin murah evaluasi sahamnya. Makin turun, makin kita harus menyicil kan gitu. Metodenya begitu. Bener apa salah kayak gitu? Saya yakinkan tidak ada yang absolut benar di pasar modal. Semua selalu berisiko. Jadi ada risiko masing-masing, kita timbang risikonya sendiri-sendiri. Nah makanya ada buku namanya The Power of Now. Nah, ini ya. Salah satu resensinya adalah kalau kita merasa cemas, merasa senang, merasa gembira, merasa sedih, tidak perlu dilabelin. Misalnya kita cemas, itu tidak perlu dilabelin kalau pas waktu cemas itu kita merasakan perasaan yang jelek. Belum tentu cemas itu jelek. Senang juga belum tentu bagus.
Jadi di buku ini nyebutnya adalah kesadaran tanpa penilaian. Kita sadar apa yang terjadi di kita dan tidak usah dinilai, tidak perlu penilaian. Sadar bahwa saya sedih, tidak usah dinilai, sedih itu sesuatu yang jelek. Sadar kalau kita senang dan tidak usah dinilai bahwa senang itu bagus. Biasa aja. Kayak kata Lemon ya. Lemon RRQ bilang biasa saja. Nah, sekarang sama. Kalau sekarang lagi cuan, sekarang lagi minus, biasa saja. Yang penting apa yang kita pilih itu jelas. Saham-saham yang kita beli itu jelas. Bagaimana fundamentalnya, bagaimana manajemennya, bagaimana kebiasaannya dia. Karena tujuan kita satu, selalu balik lagi ke tujuan awal. Begin with end. Jadi mulai dari akhir. Akhirnya kita mau ngapain sih? Nah, konsepnya begitu. Sehingga karena ini adalah bersama, kita membersamai, saya membersamai juga teman-teman. Ya, mari kita saling mengingatkan, mari kita saling mengisi. Dan kemarin saya senang ya, sudah banyak yang komen, sudah banyak yang like. Walaupun masih ya dari sekian ratus orang yang melihat, 80% belum subscribe. Jadi kalau berkenan ya subscribe ya, supaya lebih semangat. Walaupun tujuan akhirnya bukan itu ya, sesuai dengan tujuan awal saya. Karena ini hanya rekaman-rekaman pribadi saya, semoga bermanfaat aja untuk yang lain. Ya, harapannya dengan subscribe, teman-teman bisa ngikutin harian, kemudian bisa di-share ke yang lain, itu lebih baik. Yang lain juga mendapatkan manfaat. Mengenai kalian dividen for living, nanti mungkin saya share. Tadi ada yang komen juga lewat Google Drive, ya saya coba nanti ya. Kalau sempat untuk kita iniin, nanti saya share di Google Drive supaya bisa nyimpen sendiri-sendiri. Sebenarnya rumusnya gampang teman-teman. Kayak bikin future value ini kan sebenarnya rumus-rumus sederhana ya. Paling itu aja dari saya untuk hari ini. Minta maaf sudah terlalu malam ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.